Makna hakikat Ma'rifatullah pada QS Al-Anfal ayat 52 bisa dipahami sangat dalam jika dilihat dengan kacamata tasawuf khususnya melalui ruh ajaran Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menekankan tadabur kalbu, perenungan hati, dan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Pertama, teks makna global ayat QS Al-Anfal 52 menjelaskan bahwa kaum kafir mengalami kehancuran karena kebiasaan mereka sendiri seperti kaum Firaun yang terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah. Kunci makna lahir, azab, bukan tiba-tiba, tapi hasil dari pola batin yang terus berulang dosa, tambah penolakan. Kedua, pendekatan tasawuf, membaca Firaun dalam diri. Dalam pendekatan tadabur kalbu, ayat ini tidak hanya bicara sejarah luar, tapi juga Fir'aun adalah simbol nafsu dalam diri manusia. Menurut ruh ajaran Ibnu Athaillah As-Sakandari, sumber kegelapan hati bukan karena tidak tahu, tapi karena terus mengulang penolakan terhadap kebenaran yang sudah terasa. Makna batin, setiap kali hati diberi cahaya ilham, kesadaran, lalu ditolak, hati mengeras, diulang terus, menjadi sunnah kehancuran batin. Inilah adat kebiasaan Fir'aun dalam diri. Ketiga, hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Hakikat ma'rifatullah bukan sekadar mengenal Allah, tapi menyadari hukum batin Allah. Allah tidak menzalimi, tapi manusia menghancurkan dirinya sendiri melalui nafsunya. Dalam bahasa tasawuf, dosa bukan sekadar pelanggaran, tapi hijab penghalang antara hati dan Allah. Ma'rifat adalah melihat bahwa setiap maksiat menjauh dari cahaya Allah. Keempat, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ayat ini memberi peta tazkiyah, tahap kehancuran. 1. Datang peringatan nur dalam hati. 2. Diabaikan. 3. Diulang, jadi kebiasaan. 4. Hati mengeras. 5. Terputus dari cahaya azab batin. Tahap keselamatan. 1. Menangkap bisikan kebenaran sekecil apapun. 2. Tidak menunda taubat. 3. Memutus pola dosa. 4. Membersihkan hati secara terus-menerus. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan meremehkan dosa kecil, karena yang membinasakan adalah kebiasaan, bukan besar kecilnya. Kelima, tadabur kalbu, latihan rasa. Coba renungkan secara batin. Pernahkah hati terasa tahu mana yang benar, tapi tetap dilakukan yang salah? Lalu, diulang, sampai hati tidak peka. Disitulah QS Al-Anfal 52 hidup dalam diri. Keenam, inti hakikat ma'rifatullah dari ayat ini. Diringkas secara dalam, Allah tidak menghancurkan manusia. Manusia menghancurkan dirinya dengan menjauh dari Allah. Ma'rifat adalah menyadari proses ini sejak awal, sebelum hati mati. Ketujuh, rasa puncak zauk sufi. Dalam rasa ma'rifat, azab bukan sekadar neraka nanti, tapi jauhnya hati dari Allah saat ini. Dan nikmat terbesar, bukan dunia, tapi hati yang masih bisa merasakan Allah. Makna hakikat ma'rifatullah pada QS Al-Anfal ayat 53 menjadi sangat dalam jika dibaca dengan pendekatan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs ala Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertama, makna lahir ayat. Ayat ini menyatakan Allah tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Kunci lahir, perubahan nasib berasal dari perubahan batin. Nikmat bisa hilang jika kondisi jiwa berubah. Kedua, kunci tasawuf dalam dirimu adalah arah takdirmu. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini bukan sekadar sosial, tapi hukum ruhani sunatullah batin. Menurut Ruh Hikmah, Ibnu Athaillah As-Sakandari, keadaan lahirmu adalah bayangan dari keadaan batinmu. Makna terdalam, nikmat luar, pantulan dari hati. Jika hati berubah, realitas ikut berubah. Ketiga, hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ma'rifat di sini adalah menyadari bahwa Allah mengatur hidupmu melalui keadaan hatimu, bukan sekadar Allah memberi atau mencabut nikmat,
Tapi Allah melihat arah hati dan pilihan batinmu. Jadi, ma'rifat adalah melihat hubungan langsung antara hati dan takdir. Keempat, tazkiyatun nafs, peta perubahan batin. Ayat ini adalah fondasi tazkiyah. Saat nikmat hilang, hati mulai lalai. Syukur berubah jadi biasa saja. Ketaatan menurun. Dosa dianggap ringan. Disinilah perubahan dalam diri dimulai. Saat nikmat dijaga, hati hidup dengan syukur. Ada rasa diawasi murakabah. Cepat kembali saat tergelincir. Menjaga keikhlasan. Kelima, tadabbur kalbu, renungan batin. Masuk ke rasa. Pernahkah hidup terasa sempit tanpa sebab jelas? Pernahkah nikmat terasa hilang pelan-pelan? Dalam tasawuf, itu bukan sekadar ujian luar, tapi pantulan perubahan halus dalam hati. Keenam, rahasia halus. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menekankan, jangan sibuk memperbaiki keadaan luar sebelum memperbaiki keadaan batin. Karena dunia mengikuti hati, bukan hati mengikuti dunia. Ketujuh, inti hakikat ma'rifatullah ayat ini. Diringkas, Allah tidak mencabut nikmat secara zalim. Perubahan terjadi dari dalam hati manusia. Ma'rifat adalah sadar dan menjaga hati sebelum nikmat berubah. Kedelapan, zauk rasa puncak. Dalam rasa ma'rifat, takdir bukan sesuatu yang jauh. Ia sedang terbentuk dari kondisi hatimu saat ini. Maka, orang arif lebih sibuk menjaga hati daripada mengejar dunia. Kesembilan, latihan praktis ala tasawuf. Untuk menghidupkan ayat ini, latihan harian. 1. Muhasabah sebelum tidur. Apa yang berubah dalam hatiku hari ini? 2. Saat dapat nikmat, hadirkan syukur sadar, bukan otomatis. 3. Saat kehilangan, jangan salahkan luar, lihat ke dalam. Makna hakikat ma'rifatullah pada QS Al-Anfal ayat 54 akan terasa semakin dalam jika dibaca dengan tadabbur kalbu dan tazkiyatun nafs menurut Ruh Hikmah. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertama, makna lahir ayat. Ayat ini menegaskan keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Kunci lahir, kebinasaan bukan tanpa sebab. Ia akibat dari pendustaan yang berulang. Sejarah adalah pola yang terus berulang. Kedua, tadabbur kalbu. Sejarah itu ada di dalam dirimu. Dalam tasawuf, Fir'aun bukan hanya tokoh luar, tapi simbol nafsu yang membangkang dalam diri. Menurut pendekatan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat-ayat Allah tidak berhenti turun. Ia hadir dalam setiap lintasan hati. Makna batin, ayat Allah, ilham, kesadaran, teguran batin, mendustakan, mengabaikan suara kebenaran dalam hati. Jika ini diulang, terjadi kehancuran batin kalb menjadi mati. Ketiga, hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ma'rifat di sini adalah melihat bagaimana Allah berbicara kepadamu melalui keadaan dan hati. Bukan hanya wahyu tertulis, tapi peristiwa hidup, kegelisahan batin, bisikan kebenaran. Orang yang ma'rifat tidak menolak tanda sekecil apapun dari Allah. Keempat, tazkiyatun nafs, mekanisme kehancuran dan keselamatan. Ayat ini memberi dua jalur. Jalur kehancuran. 1. Datang kesadaran nur. 2. Diabaikan. 3. Diulang terus. 4. Hati mengeras. 5. Terputus dari rasa Allah. Inilah ditenggelamkan Fir'aun dalam diri. Jalur keselamatan. 1. Menangkap ilham sekecil apapun. 2. Langsung merespon taubat sadar. 3. Menjaga kepekaan hati. 4. Hati makin hidup. Kelima, rahasia halus menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengajarkan jangan menunda respon terhadap cahaya, karena penundaan adalah awal kegelapan. Maknanya bukan dosa besar yang langsung membinasakan, tapi mengabaikan kebenaran kecil berulang-ulang. Keenam, inti hakikat ma'rifatullah ayat ini. Diringkas, Allah selalu memberi tanda ayat. Manusia binasa karena menolak tanda itu. Ma'rifat adalah peka dan merespon setiap isyarat dari Allah. Ketujuh,
Dezauk rasa puncak. Dalam rasa marifat, azab bukan hanya di akhirat, tapi saat hati tidak lagi bisa merasakan kebenaran dan keselamatan, saat hati masih hidup, peka, dan cepat kembali. Kedelapan, tadabur praktis, latihan batin. Agar ayat ini hidup, latihan harian. Saat hati terasa tidak enak, jangan diabaikan. Saat tahu salah, jangan ditunda. Saat dapat ilham baik, langsung lakukan. Penutup rasa. QS Al-Anfal 52, kurang 53, kurang 54. Jika disatukan, 52, pola kehancuran karena kebiasaan dosa. 53, perubahan nasib dari perubahan hati. 54, akibat nyata, kehancuran bagi yang terus menolak. Ini adalah satu sistem hukum batin. Makna hakikat marifatullah pada QS Al-Anfal ayat 55 akan tampak sangat tajam jika dilihat melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs. Menurut hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertama, makna lahir ayat ini menyatakan sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir karena mereka tidak beriman. Makna lahir paling buruk bukan karena bentuk, tapi karena sikap batin. Kekafiran di sini penolakan terhadap kebenaran. Kedua, tadabur kalbu. Kafir sebagai kondisi hati. Dalam tasawuf, ayat ini tidak hanya menunjuk orang luar, tapi kafir adalah keadaan hati yang menutup diri dari Allah. Menurut pendekatan Ibnu Athaillah, hijab terbesar bukan tidak adanya cahaya, tapi tertutupnya hati dari cahaya. Makna batin. Hati sudah diberi cahaya petunjuk, tapi memilih menutup diri. Itulah kufur rasa dalam diri. Ketiga, hakikat marifatullah dalam ayat ini. Marifat di sini bukan sekadar tahu Allah, tapi tidak menutup hati dari kehadiran Allah. Karena orang yang tidak beriman dalam makna batin, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau membuka hati. Keempat, tazkiyatun nafs. Dari cahaya ke kegelapan. Ayat ini menjelaskan proses jatuhnya jiwa, jalur kehancuran batin. 1. Datang kebenaran ilham, nasihat. Ayat 2. Hati menolak. 3. Penolakan diulang. 4. Hati tertutup hijab. 5. Tidak bisa menerima iman. Di titik ini, hati hidup secara fisik, tapi mati secara ruhani. Kelima, siapa makhluk terburuk dalam rasa tasawuf? Dalam pandangan, bukan yang banyak dosa saja, tapi yang tidak lagi bisa menerima kebenaran. Menurut hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ditakutkan bukan jatuh dalam dosa, tapi tidak diberi rasa untuk kembali. Keenam, inti hakikat marifatullah ayat ini diringkas, keburukan tertinggi adalah hati yang tertutup. Kufur adalah menolak cahaya yang sudah datang. Makrifat adalah membuka hati selembut mungkin terhadap Allah. Ketujuh, zauk rasa puncak. Dalam rasa marifat, iman bukan sekadar ucapan, tapi kepekaan hati terhadap Allah. Dan kufur, saat hati tidak lagi tersentuh oleh kebenaran. Kedelapan, tadabur praktis latihan batin. Agar ayat ini hidup, latihan harian. Saat dinasihati, jangan langsung menolak. Saat hati tersentuh, jangan ditutup. Saat merasa keras, segera istighfar. Penutup rasa. Ayat ini mengajak melihat ke dalam. Jangan sibuk menilai siapa yang jauh dari Allah, tapi lihat, apakah hatiku masih bisa menerimanya?